Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus tentunya menyertai kita semua. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersatu teduh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga dengan kesetiaannya kepada kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebuah syair pujian yang berjudul Jadikanku Hamba Setia. Syair ini berbunyi demikian: basuh aku di dalam darahmu anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Jadikanku hamba setia. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya.
ya Bapa, Engkau sudah memberikan kami kehidupan selama 1 minggu ini. Berkat anugerah, penyertaan dan pemeliharaan telah Engkau berikan kepada kami. Kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami tetap bersukacita. Kami tetap tegak berdiri memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami beribadah kepadamu. Kami mohon kehadiran dan perkenanan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Menjadi wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau berkenan menerimanya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami yang tidak berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sebuah syair pujian yang berjudul Dialah Segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Mari kita menyanyikan pujian yang kedua yang berjudul Dialah Segalanya. Satu kali lagi. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku.
sekali lagi kita masuk di dalam doa. Kita masuk dalam waktu pemberitaan firman Tuhan. Kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman hidup bagi kami. Bagaimana kami memahami, mengerti akan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh berfokus pada firman, dan kami boleh melaksanakan firman dengan baik. Berkati hamba-Mu yang terbatas dan yang berkekurangan ini, kiranya apa yang disampaikan, yang Kau percayakan pada dia, boleh disampaikan dan dimengerti. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 18. Kita membaca dari ayat 18 sampai dengan 23. Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 23. Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 23. Apabila kita semua sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengarkan, yang memelihara, dan yang melaksanakan firman Tuhan setiap saat. Hadirin remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu ingin memiliki kehidupan yang baik, yang berhasil, yang sempurna, untuk mencapai kesejahteraan jasmaninya. Dan itu sebabnya orang akan belajar dengan rajin, akan bekerja dengan giat dan tekun. Dan tidak hanya itu, orang juga akan mencari sesuatu untuk kesejahteraan jiwanya. Nah, untuk itu maka orang akan mencari tahu melalui ajaran-ajaran agama, melalui filsafat, dan lain sebagainya. Mereka akan mencoba untuk taat kepada apa yang mereka pelajari di dalam ajaran-ajaran agama itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu dapat menjawab apa yang diinginkan oleh jiwa seseorang? Nah, melalui pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, maka kita melihat bahwa ada seorang anak muda yang kaya. Dia adalah seorang crazy rich. Selain muda, selain kaya, anak muda ini juga memiliki kedudukan yang tinggi. Alkitab mengatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang berotoritas. Nah, selain daripada itu,
Dia juga adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang taat kepada agamanya sejak muda. Dan bahkan dikatakan sejak muda dia taat kepada hukum Taurat. Nah, kita melihat orang ini sudah mendapatkan semua kebutuhan jasmaninya. Demikian juga dia sudah melaksanakan karir, jabatan dengan baik. Bahkan dia juga sudah taat kepada hukum Taurat. Tetapi kita mau melihat di sini bahwa ada sesuatu yang dia rasakan masih kurang. Dan dia merasakan masih ada suatu kekosongan di dalam hidupnya. Dan itu sebabnya dia mencari Yesus. Dikatakan bahwa dia berlari-lari mendapatkan Yesus, dan setelah berhasil bertemu dengan Yesus, maka orang ini berlutut di hadapan Yesus dan kemudian bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di dalam pikiran anak muda ini, dia ingin mendapatkan satu jawaban yang instan dari Yesus untuk memenuhi keinginannya. Namun kita semua melihat bahwa Yesus tidak memberikan jawabannya secara instan, lalu kemudian sepertinya orang muda ini akan mendapatkan begitu saja. Tetapi yang Yesus katakan kepadanya adalah, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus berkata, "No one is good except God alone." Tidak ada seorang manusia pun baik selain daripada Allah saja. Dengan kata lain, maka Yesus akan berkata kepada orang muda ini, perbuatan baik yang selama ini yang telah kamu lakukan itu tidak dapat menjadikan kamu baik di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa Yesus memberikan jawaban yang mematahkan persepsi ataupun pemahaman tentang kebaikan yang selama ini yang dipahami dan yang dilakukan oleh anak muda ini. Karena anak muda ini berpikir bahwa segala sesuatu dia sudah punya. Dan itu sebabnya dia mau mencari hal yang lain, yaitu dia mau mencari tentang kehidupan yang kekal. Dia berpikir bahwa kehidupan yang kekal itu dapat dia peroleh melalui ketaatan di dalam hal menuruti hukum Taurat, di dalam hal ketaatan agamawinya. Nah, kita mau melihat pada hari ini, kita akan mempelajari dua hal penting. Apa yang Yesus katakan, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, kita akan melihat hal ini. Hakikat kebaikan yang sesungguhnya yang Yesus maksudkan di sini dan implikasinya terhadap kehidupan manusia. Yesus mengatakan tidak ada seorang yang baik, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Artinya, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu bukan perbuatan baik. Mengapa demikian? Karena satu perbuatan dosa saja akan membuat semua perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu menjadi tidak baik. Bahkan kita melihat di sini bahwa perbuatan baik yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan hidup yang kekal sekalipun itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan perbuatan untuk menjalani kesalehan agamawi sekalipun itu bukan perbuatan baik. Nah, sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada kebaikan
yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, selain daripada Allah saja yang baik. Nah, kita mau melihat Allah memberikan kebaikan yang sungguh-sungguh, yang sejati kepada manusia. Mengapa dikatakan Allah memberikan kebaikan yang sungguh-sungguh, yang sejati kepada manusia? Karena Allah memberikan kebaikan kepada manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa melakukan perlawanan terhadap Allah, melawan perintah Allah, yang seharusnya tidak layak menerima kebaikan daripada Allah. Tetapi Allah tetap memberikan kebaikannya. Allah memberikan kebaikannya itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kebaikan kepada manusia. Mulai pada saat dia lahir di tempat yang hina, di kandang yang begitu kotor, yang tidak layak bagi manusia. Yesus juga memberikan kebaikannya di dalam masa pelayanannya selama 3,5 tahun, mulai dari Galilea. Bagaimana Yesus memberikan kebaikannya dengan melayani banyak orang, memberikan kesembuhan, memberikan makan kepada banyak orang. Sampai pada puncaknya Yesus memberikan kebaikannya di Bukit Golgota. Nah, di sini ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus berada di Taman Getsemani untuk apa? Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa sebanyak 3 kali. Apa yang dia doakan? Yesus berdoa sebanyak 3 kali dengan kalimat yang sama. Dia mengatakan, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan itu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Yesus banyak 3 kali berdoa dengan kalimat yang sama. Namun ternyata Allah Bapa tidak mengabulkan permintaan Yesus. Karena apa? Karena Allah hendak memberikan kebaikannya kepada manusia. Nah, itu sebab pada akhirnya Yesus ditangkap oleh para pengawal-pengawal Mahkamah Agama. Yesus dikirim ke dalam Mahkamah Agama, kemudian dikirim kembali ke pengadilan pemerintahan Romawi. Di sana dia diadili tanpa keadilan. Sejak itu Yesus mengalami berbagai penganiayaan. Dia dipukul dan dia dicambuk, dia diludahi, dia diolok-olok, dan pada akhirnya dia dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Nah, kita melihat di sini, bukankah di sini Allah memberikan kebaikannya kepada manusia yang berdosa? Sebaliknya kita juga melihat bahwa Yesus tidak menerima kebaikan dari manusia yang berdosa. Yesus ditolak oleh manusia yang berdosa. Mereka menolak terhadap kebaikan Yesus. Tetapi Yesus rela menanggung semua penderitaan demi memberikan kebaikannya kepada kita manusia yang berdosa. Sesungguhnya kehidupan yang kekal itu diperoleh manusia bukan dari hasil usaha kita sendiri.
Tetapi karena Allah yang beranugerah, yang memberikan kasih karunia, yang melakukan kebaikannya di dalam Yesus Kristus, sehingga manusia yang berdosa itu dihapuskan dosanya. Nah, hal yang kedua, setelah Yesus mendengar apa jawaban anak muda ini, bahwa dia sudah melakukan semua hukum Taurat ketika sejak dia masih muda, maka Yesus berkata, nah, masih ada satu hal lagi yang tertinggal, yang harus kamu lakukan. Yaitu apa? Yesus berkata bahwa jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Lalu kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, sebelumnya sang pemuda ini menganggap semua kesalehan dan ketaatannya terhadap hukum Taurat itu sudah cukup, sudah pantas membuat dia layak mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi ternyata tidak. Masih ada satu hal lagi yang Yesus katakan yang harus engkau lakukan, yaitu menjual segala yang engkau miliki, yang dia miliki, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Nah, kita mau melihat di sini apa maksud kalimat yang diucapkan Yesus ini. Di sini Yesus bukan menyuruh orang muda ini untuk menjadi seorang dermawan dengan cara menjual semua yang dimiliki, lalu kemudian membagikan kepada orang miskin, lalu kemudian dengan tujuan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tidak demikian. Tetapi di sini Yesus menegaskan, jikalau engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal itu, maka engkau harus melepaskan semua apa yang kamu anggap itu penting, yang anggap itu adalah hal yang penting, yang kamu anggap itu adalah hal yang berharga di dalam hidup. Apa yang menjadi hal yang penting dan hal yang berharga di dalam kehidupan anak muda ini? Tentunya adalah harta kekayaannya. Tetapi di sini Yesus memerintahkan, juallah. Kata juallah ini kita tidak menanggapi atau bukan berarti di dalam artian secara harafiah kita harus menjual ini dan itu dan lain sebagainya, menjual rumah dan lain sebagainya. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah kita harus, bagaimana engkau harus melepaskan semua apa yang engkau anggap itu adalah yang penting dan yang berharga di dalam hidup. Apakah itu harta yang kau anggap penting, yang kau anggap itu berharga? Apakah itu jabatan yang engkau anggap itu penting, yang engkau anggap itu berharga? Apakah itu adalah pangkat? Apakah itu adalah status sosial yang kamu anggap itu penting? Lepaskan itu. Engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak dapat mendua hati. Engkau tidak dapat mengabdi kepada Tuhan sekaligus dan juga mengabdi kepada Mammon. Engkau harus memilih salah satu di antara dua. Nah, di sini jelas bahwa Tuhan tidak mencari followers yang hanya sekedar mengikut, yang hanya sekedar mengekor, yang hanya sekedar subscribe, yang hanya sekedar mengacungkan jempol atau memberikan tanda jempol. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu mencari seorang murid yang betul-betul bersedia melepaskan segala sesuatu, yang betul-betul bersedia menyangkal dirinya tentang apa yang menjadi hak kepemilikannya yang berharga, yang penting, lalu kemudian memikul salibnya setiap hari. Jikalau engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal,
maka engkau harus menyerahkan dirimu semuanya, atau tidak sama sekali. Jadi kita jangan hanya sedikit-sedikit, aku menyerahkan yang ini Tuhan, aku hanya menyerahkan yang ini Tuhan, tetapi kita masih menyembunyikan sesuatu. Tetapi kita ingin mendapatkan hidup yang kekal. Kita ingin menjadi orang yang sempurna. Kita ingin jiwa kita sejahtera. Tapi firman Tuhan pada hari ini menegaskan kepada kita, engkau harus melepaskan semuanya, atau tidak sama sekali. Jadi kita tidak boleh hanya melepaskan sedikit, melepaskan sebagian, tetapi kita harus melepaskan semuanya, apa yang ada pada diri kita. Lalu kemudian kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kita mau melihat kembali bahwa apa respon daripada anak muda ini setelah mendengar jawaban daripada Yesus. Firman Tuhan mengatakan, anak muda ini pergi dengan sedih sebab dia banyak hartanya. Dia masih memikirkan tentang hartanya, dia masih memikirkan tentang kepemilikannya, dia masih memikirkan tentang segala sesuatu yang menjadi berharga. Satu sisi yang lain, dia juga ingin mendapatkan hidup yang kekal itu. Dan itu sebabnya setelah dia mungkin mempertimbangkan di dalam pikirannya, hatinya tetap melekat kepada hartanya, dan dia pergi meninggalkan Yesus. Nah, kita melihat apakah Yesus memanggil anak muda ini kembali. Lalu kemudian Yesus berkata, oh, aku akan meringankan syaratnya. Apakah engkau merasa terlalu berat untuk mengikut aku? Apakah engkau merasa berat tentang syarat yang aku berikan kepadamu, supaya engkau bisa mendapatkan hidup yang kekal? Maka aku akan memberikan syarat yang lebih ringan lagi. Ternyata tidak. Jika engkau mau mendapatkan hidup yang kekal, maka engkau tidak bisa bernegosiasi, engkau tidak bisa tawar-menawar, engkau harus menuruti standar daripada Tuhan. Hanya dengan menyerahkan hidup dirimu seluruhnya kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus sendiri telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal penyerahan diri. Dia adalah Tuhan yang absolut kuasanya, dia adalah yang maha tinggi, yang keberadaannya itu berada di dalam kekekalan. Dia adalah Allah yang transenden, tetapi dia mengesampingkan kemuliaan otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Dia mengosongkan dirinya, dia memasuki dunia yang terbatas, dunia yang fana, dunia yang rendah. Untuk apa? Dia menyerahkan dirinya untuk taat dan tunduk kepada Bapa, sampai dia mati di atas salib. Dan itu sebabnya ketika Yesus disalibkan, maka Yesus berkata satu kalimat pendek, sudah genap, sudah selesai. Artinya seluruh kebaikan Allah itu telah diberikan kepada manusia yang berdosa. Itu sudah diberikan, sudah genap. Melalui Yesus Kristus,
tergantung di atas kayu salib. Keadilan dan kebaikan daripada Allah itu bertemu. Allah menuntaskan keadilannya kepada manusia yang berdosa. Sekaligus Allah juga menuntaskan kebaikannya kepada manusia yang berdosa. Dan itu sebabnya ketika salah satu daripada penjahat yang turut disalibkan bersama-sama dengan Yesus berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja." Maka Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di dalam Yesus Allah Bapa menyatakan kebaikannya. Di dalam Yesus Allah Bapa menerima dan mengampuni manusia yang berdosa, serta sekaligus memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita semua? Pada hari ini Tuhan ingin kita menyadari akan keberdosaan kita. Pada hari ini Tuhan ingin agar supaya kita merendahkan diri kita di hadapannya. Pada hari ini Tuhan ingin agar supaya kita hanya berharap kepada kebaikannya. Kita tidak membanggakan apa yang kita lakukan, sekalipun itu kita melihat itu sebagai suatu kebaikan, tetapi itu bukan kebaikan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita tidak mempertahankan kepemilikan dan status keakuan kita. Tuhan juga ingin agar supaya kita tidak mengandalkan kegiatan kerohanian yang agamawi, yang legalis, dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi Tuhan ingin kita mengandalkan anugerah-Nya. Tuhan juga ingin supaya kita menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya. Tidak hanya menyerahkan sebagian, tidak hanya menyerahkan sedikit, tetapi Tuhan ingin kita menyerahkan sepenuhnya. Bagaimana kita mau menjadi murid-Nya? Kita mau memikul salib kita masing-masing. Kita mau menyangkal diri kita. Karena hidup kita bukan diri kita lagi. Hidup kita adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita. Tuhan juga ingin kita hidup di dalam ketaatan kepada Bapa. Apakah kita bersedia melakukannya? Jika kita melakukannya, maka Tuhan berkata kepada kita, "Engkau sudah memperoleh hidup yang kekal." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami menyadari bahwa diri kami, di dalam diri kami tidak ada kebaikan apapun yang pantas kami megahkan dan yang pantas kami banggakan. Segala perbuatan baik, bahkan di dalam hal keagamaan sekalipun, itu bukan perbuatan baik di matamu. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang Engkau berikan kepada kami melalui Kristus Yesus yang datang ke dunia ini, yang memberikan kebaikan yang otentik, yang nyata, yang berkenan, yang berasal dari Allah Bapa sendiri, diberikan kepada kami manusia yang berdosa, sehingga segala hal
dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan itu tidak berkenan boleh terhapuskan. Inilah kebaikan yang berasal daripada Allah Bapa. Ajarilah kami ya Bapa pada hari ini, supaya kami dapat merendahkan diri kami, hati kami, supaya kami tidak membanggakan apa yang pernah kami lakukan, atau apa yang kami sedang lakukan, atau apa yang akan kami lakukan. Tetapi kami hanya bersandar kepada anugerah dan kebaikan daripada Allah yang memberikan kami kebaikan, sehingga kami memperoleh pengampunan dosa. Pada hari ini, kiranya firman-Mu boleh menegaskan pada kami, sehingga kami dapat merubah diri kami. Kami hanya mengandalkan kebaikan Tuhan, dan kami tidak menahan-nahan sebagian ataupun sedikit, ataupun kami tidak menyerahkan sepenuhnya, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya diri kami dari apa yang ada pada diri kami. Kami melepaskan semua hak dan apa yang berharga pada diri kami untuk menjadi murid-Mu. Ajarilah kami ya Bapa untuk senantiasa merendahkan diri kami dan hati kami. Remukkan hati kami yang sombong. Hancurkan hati kami yang penuh dengan keegoan. Sehingga kami boleh menjadi seorang manusia yang betul-betul diperbaharui di dalam kehidupan kami. Kami hanya memandang akan kebaikan yang berasal daripada. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam keseharian mereka, di dalam studi mereka, di dalam kehidupan mereka. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan untuk melakukan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, yang hanya untuk memuliakan nama. Berkati juga kedua orang tua mereka, berikan hikmat, kekuatan kepada mereka untuk membimbing, mengajar anak-anak mereka, agar supaya mereka dapat memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan doa ini yang jauh daripada sempurna hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ibadah selesai saat teduh. Sampai berjumpa di lain waktu.